الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat. Berkesempatan berbuka puasa pada bulan Ramadan di Masjidil Haram merupakan pengalaman mendalam yang akan tetap terkenang bahkan saat telah kembali ke kampung halaman. Hari ini kami akan mengajak para sahabat untuk mengikuti pengalaman istimewa ini. Buka puasa Ramadan di tempat paling suci dalam Islam, Masjidil Haram di Mekah. Setiap maghrib, ratusan ribu hingga jutaan umat muslim dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk berbuka puasa. Namun pernahkah sahabat bertanya-tanya bagaimana kegiatan masal seperti ini diselenggarakan? Siapa yang menyiapkan makanan? Bagaimana semuanya didistribusikan dengan lancar? Yuk kita simak perjalanan kita kali ini. Selama bulan Ramadan, setiap sore ratusan ribu orang jemaah datang ke Masjidil Haram menunggu waktunya untuk berbuka. Para jemaah biasanya sih datang sebelum sholat asar, karena kalau datangnya setelah sholat asar, kita mungkin nggak bakalan kebagian tempat duduk untuk buka bareng. Nah, kita bisa sholat asar di dalam masjid atau di pelatarannya nih. Dan biasanya setelah sholat asar, semua jemaah itu duduk di tempat tidak beranjak sampai dengan waktunya berbuka. Jadi kita berzikir atau baca Quran, kadang berkenalan dengan orang-orang sebelah. Nah, para sahabat, rencananya hari ini kita akan sholat asar di luar dan duduk di sana sampai dengan waktu maghrib tiba nanti. Tapi sebelumnya kita akan masuk dulu ke dalam untuk lihat bagaimana suasana di sana. Yuk kita lihat. Mana kita? Di dalam sini setiap bloknya sudah penuh dengan para jemaah. Ini yang kosong cuma yang berupa lorong-lorong untuk jalan aja. Kita akan kemari keluar untuk mencari tempat yang strategis. Situ lah. Oh. Nah, sebelum melihat bagaimana para pekerja dan para relawan membagikan paket-paket makanan ini kepada para jemaah, kita lihat bagaimana paket-paket tersebut sampai ke kompleks Masjidil Haram. Jadi, paket-paket makanan untuk iftar ini berasal dari para donatur, baik perorangan maupun lembaga. Donasi-donasi ini dikoordinir oleh Otoritas Pengelola Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi alias Riasatu Su'uni Diniyati bil Masjidil Harami wal Masjidin Nabawi, atau di General Authority for the Affairs of the Grand Mosque and the Prophet's Mosque alias pengelola Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Nah, para donatur ini tidak boleh begitu saja mendistribusikan makanan di area masjid. Sebelumnya mereka harus daftar dulu. Setiap blok di kedua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi ini sudah dipetakan dan diberi nomor. Dan para donatur nanti secara online memilih coupling mana yang akan mereka inginkan untuk menjadi tempat donasi. Coupling ini disebut sebagai sufra. Mirip kalau kita memilih kursi saat membeli tiket untuk sebuah pertunjukan. Nah, kalau sebuah sufra sudah dipilih oleh salah satu donatur, maka donatur yang lain tidak bisa memilih lokasi yang sama. Mereka harus memilih tempat atau sufra lain yang memang belum dipilih oleh donatur. Nah,
Untuk donatur perorangan dibatasi hanya dibolehkan untuk menyumbang untuk 1 atau maksimal 2 sufra. Sedangkan donatur berupa lembaga amal boleh memberikan donasi untuk maksimal 10 sufra. Nah, namun demikian, para donatur ini tidak boleh menyediakan sendiri makanannya. Makanan hanya boleh dibuat dan disediakan oleh perusahaan catering yang memang sudah terdaftar dan direkomendasikan oleh Saudi Food and Drug Authority, semacam BPOM-nya Saudi. Para donatur itu setelah mendapat jatah sufra menghubungi para perusahaan catering tersebut dan tentu saja membayar sekaligus dengan biaya pendistribusiannya. Dan perusahaan catering ini juga hanya boleh menyediakan makanan dengan jenis yang sudah ditetapkan. Misalnya seperti kurma tanpa biji, kue kering, roti, yogurt, dan jus. Semua makanan yang didistribusikan harus memenuhi standar kebersihan dan pengemasan yang ketat untuk memastikan kualitasnya. Bahkan untuk tahun 2025 ini ada tambahan persyaratan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Otoritas pengelola Masjidil Haram menetapkan bahwa 20% makanan dari donatur perorangan dan 30% dari organisasi amal harus diperuntukkan bagi orang-orang dengan diet tertentu, termasuk penderita diabetes. Paket-paket makanan tersebut sejak siang dibawa ke sekitar Masjidil Haram dari berbagai penjuru. Ada yang dari tempat parkir, ada yang dari terowongan di bawah jalan, kemudian diangkut oleh para pekerja dan para relawan. Nah, untuk tahun 2025 ini otoritas pengelola Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengumumkan bahwa dalam 21 hari pertama atau 3 pekan Ramadan tahun ini mereka telah mendistribusikan 17 juta lebih makanan untuk berbuka puasa kepada para jemaah di 2 masjid tersebut. Selain itu mereka juga mendistribusikan 17 juta lebih paket kurma yang merupakan bagian dari upaya otoritas untuk melayani para jemaah. Termasuk di dalamnya adalah menyediakan air zam-zam yang terus-menerus ada. Selama periode tersebut, sebanyak 27.000 meter kubik air zam-zam telah dikonsumsi oleh para jemaah. Itu setara dengan 150.600.000 cangkir atau 721.000 botol. Ayo Bangladeshi भाई चट्टग्राम। Nah, teman-teman, menyediakan makanan sebanyak itu tentu beresiko dengan limbah atau sampah. Padahal ini kan masjid yang tentunya dipakai juga untuk sholat sehingga harus bersih, harus suci. Coba perhatikan bagaimana mereka mengelola kebersihan. Seperti kita lihat tadi, sebelum makanan didistribusikan, mereka menghamparkan alas berupa plastik biru dan jemaah makan di atas alas tersebut. Jadi tidak boleh ada makanan yang tercecer. Dan di dalam paket makanan itu juga tidak ada berupa makanan yang cair yang bisa mengotori karpet atau lantai, kecuali tentunya minuman berupa jus atau air mineral, atau kadang ada juga yogurt. Ya, alas plastik sudah digelar dan paket-paket makanan pun sudah mulai berdatangan itu. Semakin banyak berdatangan nih paket-paket makanannya. Dan mulai didistribusikan kepada para jemaah.
selain disediakan air mineral dalam paket berbuka, kita juga bisa mengambil air zam-zam yang disediakan di beberapa dispenser yang tersebar di seluruh kawasan ini. Dan ini ada juga nih yang anget-anget berupa ini teh apa kopi nih. Salah satu panitia Masjidil Haram yang bagi teh. Masya Allah. Ini teh atau kopi ini? Masya Allah. Kopi kayaknya. Kopi Arab. Teman-teman ya, kalau belum nikah semoga dimudahkan nikah. Saya au kahwa? Gawah. Kahwa, Masya Allah. Syukran, jazakallah khair, barakallah. Allah yuzawi. Lap, Nah ini jazakallah. Jamu, bapak jamu. inilah teh Arab yang tidak ada coklat-coklatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini adalah kohwa, dan sepertinya ini kayak jamu, Pak. Kayak Rasanya kencur, bukan kencur, kunyit. Kunyit, Masya kunyit. Allah. Kohwa di sini kayak kunyit. Masya Allah, tapi Dimakannya harus dengan kurma, baru alhamdulillah. rada Ya, enak. dimakannya harus dengan kurma, ya. Iya. Kopi khas Saudi Arabia, lalu dicampur dengan kurma. Masya Allah. Udah dapat tadi kok dikasih lagi nih. Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Syukran. Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Syukran. Habibi. My friend Habibi. Ya Habibi. Ya nanti tunggu dulu. Oh gitu. Marah dia gitu-gitu. Satu-satu. Oke. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Allah yuzawiza. Syukran. Masih ada apa bahasa Inggrisnya? Ya, baik. Still have some. Syukran. Ya. Bin Daud. أكبر Alhamdulillah, ini dia saat yang dinanti-nanti telah tiba. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Kita menikmati iftar bersama ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan muslim dari seluruh dunia di sini. أشهد أن محمدا رسول الله Lihatlah bagaimana plastik warna biru yang menjadi alas pada saat makan itu menjadi wadah yang praktis untuk mengangkut sampah. Kita lihat bagaimana mereka mengangkut sampah sebanyak ini. Langsung sholat ya? Iya. Hanya beberapa menit setelah berbuka, masjid kembali bersih, bebas dari sampah dan jemaah siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Menurut otoritas pengelola Masjidil Haram, selama 3 pekan tersebut, mereka telah membuang sampah sebanyak 4.529 ton. Luar biasa.
Para sahabat, demikian laporan kami dari kota suci Mekah. Kami berdoa semoga tahun depan Anda berkesempatan melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan itu menurut hadis seperti berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memudahkan jalan bagi Anda dan kami untuk datang ke sini dan merekuk kenikmatan beribadah di bulan Ramadan beserta jutaan muslim lain dari seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.